Alhamdulillah, hamdan wa syukranillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, ikhwatu fillah, sore hari ini kita kembali bermuajah setelah 2 pekan tidak bermuajah ya, karena hitungannya sepekan 2 kali ya, jadi serasanya 2 pekan tidak bertemu ya. Karena saya mohon maaf ya, pada pekan yang lalu di hari Selasa saya sakit ya, sampai jalan juga semboyongan ya. Dan juga ya, kalau yang namanya sakit jadi para ruguh gitu ya gitu. Tapi alhamdulillah, tentunya kalau soal saum ya alhamdulillah sampai saat ini lancar ya. Jadi hanya itu saja paling. Dan karena kemarin sudah tersita ya di hari Rabu ya, tidak ada juga di sini ya. Saya belum sempat. Maka alhamdulillah baru sekarang ya. Baik. Sekarang hari ke ya. Berarti sudah 10 hari pertama akan kita lewati. Dan tentunya di sini saya mengingatkan agar kita kembali selalu introspeksi diri, merenungkan sampai mana kita sudah maksimal di bulan Ramadan ini ya. Agar tentunya sebelum kita sampai ke final ya, kita bisa benar-benar optimal dalam menjalankan segala ruang ibadah. Dan juga saya mengingatkan kembali ya, agar tentunya kita semakin terdorong untuk meningkatkan amaliyah kita. Karena setiap orang itu tidak selalu top perform ya. Ya. Tidak selalu top perform ya. Cuma bahasa Inggrisnya Pak, top perform ya. Ya. Itu ya. Antum melihat ya, main sepak bola ya. Enak tos kayak Liga Champion tuh ya. Itu ya. Itu kan enggak semuanya permainan itu bagus ya. Itu ya. Saya dapat faedah tuh ya dari
seseorang tuh ya di FB itu ya, tentang bagaimana kalau antum mengharapkan kesempurnaan dari seorang guru, maka engkau akan gila gitu ya. Gitu ya. Iya. Nah, guru itu robot itu ya. Guru juga manusia. Ya. Guru juga manusia tuh ya. Selalu tuh ya, sengkrama, makan minum, sakit tuh ya. Tuh ya. Guru juga manusia. Kalau kita mengharapkan kesempurnaan dari guru, ya kita seperti gila tuh. Kenapa? Ya, seorang guru nggak selalu top perform. Kadang ada kondisi-kondisi tertentu ya, yang dia itu memang sedang down, sedang turun. Bahkan penampilannya nggak bagus, ceramahnya nggak bagus, ya ada kayak gitu. Jadi jangan selalu kita mengharapkan ustadz itu seperti ustadz kondang, ya. Guru itu seperti ustadz kondang, ustadz terkenal, ya. Sehingga penampilannya selalu bagus, kata-katanya selalu menarik, piluceun dan sebagainya gitu ya. Gitu ya. Nah, guru juga manusia ya. Ya. Tidak selalu seperti yang kita bayangkan. Nah, itu mungkin beberapa persoalan di kita. Makanya jangan kaget ya. Kalau ada orang yang baru belajar atau sudah lama tapi belum benar-benar ya dikatakan bagus lah gitu ya. Jangan kaget. Itu ya. Ya, kita juga nih sebagai renungan aja ya. Kadang kita ke guru kita juga kurang maksimal ya. Guru kita juga kurang maksimal ya, dari segi pemberian atau dari segi apa itu ya. Itu kadang kurang maksimal. Ya wajar saja kalau di negara kita itu masih tertatih-tatih ya. Ya, coba kalau dikasih fasilitas yang luar biasa si guru itu ya. Ya saya kan ini pakai kantong ya, bukan pakai meja. Terus saya tidak usah bilang gini dan begitu. Ya. Dan saya suka mengingatkan bahwa sebenarnya saya tidak suka orang yang suka mengeluh gitu. Yang ada saja maksimalkan ya. Yang ada saja manfaatkan. Gitu ya. Nah, itu dalam hal tablik mungkin ya. Iya. Ya, saya ingin sedikit membahas ya. Terus dalam hal beramal ya, juga itu kita nggak semua top perform. Ada kalanya iman itu yazid wa yanqus ya. Iman itu nggak mesti maksimal terus ya, nggak mesti naik terus ya. Ya. Tapi pasti ada saatnya nanti kita turun ya, kita down juga. Nah, disinilah perlunya juga kita senantiasa muzakaroh ya, mengingatkan kembali bersama-sama ya, agar tentunya kita
saling mengisi, saling melengkapi. Nah itu ya. Dan tetap yang namanya beramal itu isbiru wasobiru ya. Nah, sobiru itu kalau saya dapat faedah dari Tahmidul Balighin ya, bahwa itu ada yang namanya interaksi. Jadi nggak bisa sabar sendirian ya. Harus saling menguatkan ya. Rintangan dan masalah di dunia ini itu yang kadang membuat kita lalai. Tapi kalau kita saling mengingatkan, itu akan saling kekuatan itu bersama-sama ya. Kuncinya kembali ya, bahwa adanya kekurangan itu kita diskusikan bersama-sama ya. Itu ya. Salah satu faedah bahwa kalau ada kekurangan itu jangan dipendam sendiri ya. Pendam sendiri ya. Ke orang-orang langsung dibilang ya, di sini mah begini, sini begini ya, gitu ya. Gitu ya. Itu yang kadang-kadang jadi masalah. Diskusikan bersama-sama ya, bareng-bareng ya, kepada yang bersangkutan tuh ya gitu. Nah itu ya. Nah termasuk di dalam kita rumus Zakaroh di sini adalah mengingatkan bahwa kita tingkatkan lagi ibadah di bulan Ramadan ya. Baik itu sebagai pengantar saja ya. Dan kita kemungkinan cuman sekarang 2, terus pekan depan juga 2 ya. Tinggal sedikit ya. Yang mungkin Sahih Bukhari Muslim paling ya tinggal 3 pertemuan lagi ya tentang saum. Oke, masuk. Ini juga kayaknya nggak akan selesai di pertemuan ini ya, karena ini sangat panjang. Tentang hukum mengambil air baru untuk mengusap kepala. Nah, kita sudah jelaskan bagaimana mengusap kepala itu ya. Terus juga bagaimana khilafiyah, sebagian menganggap mengusap kepala cuman sebagian ya. Cuman ya, gini aja ya. Gitu ya. Itu mengusap kepala gitu ya. Dalam berwudu cuma segitu ya. Kan itu sudah dijelaskan, itu pendapat dari sebagian ulama Imam Syafi'i. Tapi ditentang oleh beberapa ulama seperti Ibnu Qayyim yang menjelaskan tidak ada satu hadis pun yang sahih tentang mengusap kepala itu cuman sebagian ya. Dan juga Ibnu Hazm, para ulama berkata bahwa orang yang mengusap seluruh kepalanya dengan cara menjalankan kedua tangannya dari bagian depan ke belakang ya, lalu mengembalikannya lagi ke tempat semula, nah itu adalah sesuai dengan sunnah. Nah nanti sambung dengan telinga gitu. Nah sekarang masuk hukum mengambil air baru untuk mengusap kepala. Kalau kita perhatikan di sifat wudu Nabi, akan kita dapat bahwa beliau mengambil air baru untuk setiap anggota wudu. Ya.
dengan tetap memperhatikan sederhana ya, pemakaian air hemat ya, tidak berlebihan ya. Hanya ada perselisihan dalam masalah ini ya. Apakah dari air baru ya, maksudnya ambil lagi air ya buat ini cuci telinga tuh ya, atau dari sisa tangan itu ya, air sisa tangan. Nah, Imam Tirmizi berkata mayoritas ulama mengambil pendapat ini, yaitu mengambil air baru. Bisa dilihat di Jami'us Shahih ya. Sedangkan Ibnu Qudamah berkata mengusap kepala dengan air baru, bukan air sisa, membasuh kedua tangannya. Apa dasarnya? Yaitu hadis dari Abdullah bin Zaid tentang sifat wudhu Nabi. Antara lain disebutkan, dan mengusap kepalanya dengan air baru, bukan air sisa, membasuh tangannya, dan seterusnya. Hadis lain, kedua tangannya, yaitu lafaz yang berbeda ya, yang memberi makna bahwa dia mengusap kepala dengan air baru, bukan air sisa. Itu ya. Terus juga ditunjukkan di hadis Humron, yaitu pelayan Utsman, tentang sifat wudhu Nabi, yang antara lain disebutkan titik-titik, setelah itu dia memasukkan tangannya, mengambil air, lantas diusapkan ke kepalanya. Nah, itu semua hadis ini merupakan pijakan utama ya. Jadi ada dua ya. Ada dua. Apakah, nah sini juga nanti ada nih dari perkataan Al-Albani. Bagaimana, apakah wajib mengambil air baru untuk mengusap telinga? Nah, kalau ambil air baru untuk mengusap kepala itu sudah jelasnya diutarakan. Tapi kalau untuk mengusap telinga tidak ada dalil yang menerangkan. Yang ada adalah mengusap dua telinga dengan air menggunakan air yang memang sisa dari mengusap kepala ya. Artinya tidak ambil air baru. Artinya kalau sudah ambil air untuk mengusap kepala itu ya, kemudian diusapkan ke kepalanya, nah langsung saja ya, langsung saja ke telinga itu ya. Tidak ambil air baru lagi untuk telinga. Nah, bagaimana hukum mengusap dua telinga? Apakah wajib ya atau sunnah ya? Dijelaskan hukum ini ya, sebenarnya ada penjelasan bahwa kedua telinga itu bagian dari kepala. Diriwayatkan secara sahih dari Nabi, dia bersabda, dua telinga merupakan bagian dari kepala. Asy-Syaukani berkata, hadis ini menunjukkan bahwa dua telinga adalah bagian dari kepala, sehingga diusap bersama-sama mengusap kepala. Dan juga mayoritas ulama demikian ya.
walaupun tidak masuk rukun wudu yang keempat ya. Itu ya. Imam Tirmizi juga mengatakan bahwa orang-orang yang mengamalkan ini, yakni dua telinga, termasuk bagian dari kepala, menurut mayoritas ulama, sahabat Nabi, dan juga para ulama setelah mereka. Pendapat ini juga dari Sufyan, Ibnu Mubarak, Ahmad dan juga Ishaq. Dan juga ada hadis nih ya. Dari bapaknya Amru bin Shu'aib, dari kakeknya tentang sifat wudu. Dia menjelaskan setelah itu dia mengusap kepalanya lalu memasukkan jari telunjuk ke dalam telinga. Dia dengan jari jempol mengusap bagian luar telinga dan dengan jari telunjuk mengusap bagian dalam telinga. Jadi ini kan sudah beres tuh ya, mengusap kepala. Nah, ambil jempol sini ya, jempol sini untuk bagian luar, kemudian telunjuk untuk bagian dalamnya, tuh ya. Nah, itu tentang mengusap kepala. Tinggal kita yang membasuh dua kaki sampai kedua mata kaki. Masih ada waktu ya, belum jam 5. Ini ada 3 bahasan ya. Teruskan saja. Baik. Membasuh dua kaki sampai dengan kedua mata kaki. Firman Allah, "Warjulakum ilal ka'bayn." Dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Surah Al-Maidah ayat 6. Apa itu dua mata kaki? Yaitu dua tulang yang menonjol antara betis dan kaki. Dan berdasarkan hadis Utsman, setelah itu dia membasuh kaki kanannya 3 kali, kemudian kaki kirinya demikian juga sama. Jadi ini kedua mata kaki, punten ya. Ini sini ya. Tuh. Ya, sampai sini. Tuh. Kelihatan ya? Karena ini emang butuh praktek ya. Nah, kemudian juga Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Ibnu Amr radhiyallahu anhu, dia berkata, taqallafa anan nabi sallallahu alaihi wasallam fi safratin safarnaha fadhkarna waqad arahaqatna as-shalah wa nahnu natawaddau faj'alna namsahu ala julina fanada bi'ala sautihi wailun lil aqabi minan nar marrataini au salasan. Suatu ketika Nabi tertinggal
di belakang kami dalam suatu perjalanan. Kemudian beliau menyusul kami ketika kami sedang berwudu, hendak mengerjakan sholat. Kami dalam berwudu, hanya mengusap kaki kami tanpa membasuhnya. Jadi cuma diusap doang ya, usap doang ya. Tidak dibasuh. Lalu Rasulullah berseru dengan suara sekeras mungkin ya, hindarkan tumit kalian dari api neraka. Beliau berseru seperti itu 2 kali atau 3 kali. Jadi 2 tumit yang tidak terbasuh itu bisa jadi sebab juga ya untuk bagian dari siksa api neraka ya. Nah itu yang dimaksudkan ya. Maka Imam An-Nawawi dalam syarah itu menjelaskan maksud Muslim mengetengahkan hadis ini adalah untuk menjadikan landasan dalil atas wajibnya membasuh 2 kaki dan bahwa mengusapnya saja tidak cukup ya. Terus juga Imam Muslim dalam sahihnya meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam berwudu dia membasuh kaki kanannya hingga mengenai betis ya. Lalu kaki kirinya hingga mengenai betis. Pada bagian akhir hadis dia berkata, beginilah saya menyaksikan Rasulullah dalam berwudu. Ya, sampai betis bahkan ya. Sampai betis. Ya, sampai betis ya. Jadi emang harus dilebihkan ya. Dan perkataan hingga sampai betis menunjukkan bahwa 2 mata kaki termasuk daerah yang harus dibasuh. Dan Imam An-Nawawi berkata, sabda Rasulullah, hindarkan tumit kalian dari api neraka, merupakan ancaman yang besar dengan api neraka karena tidak sah bersucinya. Seandainya mengusap 2 kaki itu cukup, niscaya kalau misalnya mengusapnya maksudnya ya, itu cukup, niscaya beliau tidak mengancam orang itu dengan membasuh tidak mengancam orang yang meninggalkan membasuh 2 tumitnya. Nah ini dalilnya ya. Hanya memang banyak sekali yang meremehkan urusan seperti ini ya di dalam berwudu. Terus juga disunahkan menyela jari kaki. Nah ini juga sering diremehkan ini juga ya. Kata Nabi, sempurnakanlah wudu dan sela-selalah antara jari-jari ya, dalam basuh tangan dan kaki. Kata As-Sun'ani ya, yang dimaksud ialah jari-jari tangan dan kaki, sebagaimana ditegaskan oleh Ibnu Abbas. Kalau engkau berwudu, maka sela-selalah antara jari-jari kedua tangan dan kakimu. Rasulullah biasa menyela-nyela jari kaki dengan kelingkingannya. Jadi dengan kelingking ya. Disela dengan kelingking ya. Ya. Berdasarkan penuturan Mastur bin Syadat, bahwa saya menyaksikan Rasulullah menyela-nyela jari kaki dengan kelingkingnya. Kata As-Sun'ani ya, dalam Subulus Salam ya, syarah Bulughul Maram ya. Setelah mengemukakan hadis ini ya, bahwa beliau mengatakan yaitu dalil ya, wajibnya menyela-nyela kaki, menyela-nyela jari ya,
wajib di sini dikatakan wajib ya. Juga telah diriwayatkan dari Ibnu Abbas secara sahih seperti yang kami nyatakan. Terus dari riwayat juga Imam Tirmizi, Ahmad, Ibnu Majah, Hakim dan selainnya ya. Dihasankan oleh Al-Bukhari. Bagaimana caranya? Nah, caranya itu menyela-nyela dengan kelingking tangan kirinya ya. Dengan memulai dari jari yang paling bawah. Jadi yang paling bawah dulu ya. Tuh, dengan kelingking ya. Nah, ini ya. Tuh ya. Adapun menyela dengan tangan kiri memang tidak ada ketentuan dari nas, tapi kata Ghazali ya, menyela itu dengan tangan kiri karena dianalogikan seperti istinja. Kata Malikiyah, menyela jari hukumnya fardu, sementara menurut yang lainnya adalah sunnah. Dan yang terakhir tentang basuh kaki ya, yaitu memijat-mijat. Maksudnya ratakan air dengan tangan agar mengenai anggota wudhu yang dibasuh. Cara ini merupakan bagian dari kaifiat Rasulullah dalam berwudhu ya. Sama ini juga dari Mastur bin Syaddad ya, yang menuturkan, saya pernah menyaksikan Rasulullah ketika berwudu memijat-mijat jari kakinya dengan kelingking. Dan Abdullah bin Zaid meriwayatkan bahwa Nabi diambilkan air 2/3 mud untuk berwudu, maka ia memijat-mijat kedua lengannya. Nah yang terakhir itu adalah tertib ya. Ini masih panjang ya. Nanti seputar tertib juga ada beberapa pembahasan seperti harusnya berurut-urut ya. Jadi tidak bisa beracak-acak ya gitu. Tidak bisa mengacak ya gitu. Ada nu deket heula tangan sampai siku dulu gitu ya, nggak bisa ya. Harus sesuai dalil gitu ya gitu. Terus juga ada pembahasan mendahulukan anggota tubuh yang kanan. Ini yang sunnah-sunnahnya nanti kita bahas ya. Doa setelah wudu juga sunnah ya. Artinya kalau yang wajibnya yang 6 tadi ya, sampai tertib ya, yaitu niat ya jelas, kemudian wajah ya, kemudian juga yang 3 itu tangan sampai siku, yang keempat kepala ya, kelima kaki sampai mata kaki ya, yang keenam tertib. Itu cukup ya kalau yang wajibnya saja ya. Nanti yang sunnahnya kita terangkan ya. Untuk yang tertib paling nanti di pertemuan berikutnya tentang sifat wudu Nabi. Ya, saya juga mohon maaf nih karena beberapa pertanyaan belum saya baca ya, sehingga dengan sakit yang kemarin jadi tersita ya waktu ya, belum juga tugas dan sebagainya, jadi mungkin saya mulai tunda saja dulu ya. Nah cukup ya. Jadi 3 pertemuan lagi tentang Sahih Bukhari Muslim untuk kitab saum Rabu sekarang, kemudian Selasa Rabu yang mendatang ya, di pekan depan ya. Karena nanti juga dekat-dekat Lebaran, apalagi kita
kemungkinan banyak yang mudik ya. Nah itu saja dahulu. Walafu minkum barakallahu fikum. Rabbana atim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.